Coba beradam dicicipin dulu. Testor. Gimana? Min kuman kami, baju kuman dari vitamin. Searching. Gurih ya? Terima kasih. Seger rasa. Yang baju kita ya. Jadi ada 5 bendera di sini. Tuh ada KOC Kudus, Motul Sragen, HCT Cikarang, udah 90 Lamongan sama Astor Ponorogo. Depannya long trip Sumatera. Salam Cam Motor. Malam ini alhamdulillah kita kedatangan tamu bikers klasik dari Jawa. Dari Jawa ya. Berapa orang? 2 orang, Bang. Ini Yang 1 orang kemarin pergi ya, 3 orang. udah nggak betah dia. Diteleponin ibunya. Anak mami Mas ya. Ini dia tamu kita Dari maaf ini Bor, kita nggak bisa salaman karena masih dalam pandemik. Oke, Bor. Bor Zaki Astro Ponorogo, Bor Adam Motul Sragen. Jadi kita temanya apa sekarang? Temanya Perjalanan touring aja ya. perjalanan touring. Oke. Masuk lah ya. Siap ya Bang? Siap, Bang. Bikers ini siap menjawab pertanyaan touring ini. Soalnya petarung dari perwakilan Bor Zaki ini perwakilan Honda Classic Club Indonesia Regional Jateng Bali ya Bang? Oh, Jatim Bali. Jatim Bali, salah. Dan Bor Adam ini perwakilan dari member HCCI Jateng DIY. Jatim Bali. Petarung HCCI ini Bang. Mau tanya nih, sampean berdua ini udah berapa lama ikut klub? Yang untuk saya atau untuk Jaki dulu? Untuk Jaki dulu. Oh, Zaki dulu lah. Jaki dulu lah. Untuk saya baru Berapa lama? baru 4 tahun. Udah lebih tua dari saya Bang. Mungkin, Bang. Soalnya saya masih anak-anak, Masa, Bang? belum berani jauh-jauh. Masa? Lokal Indonesia aja. Oh, itu Bu, bajunya bagus ya, Bang. Bulu. Kayaknya pernah jalan jauh ya, Bang ya. Nanti bisa diambil. Buset. Untuk Bor Adam Kalau untuk saya itu baru jalan 3 tahun lah, baru jalan 3 tahun. 3 tahun baru ya. Baru kenal lah. Kalau yang lama-lama baru apa lama namanya? Kalau 3 tahun itu baru apa lama kira-kira? Sudah ini memasuki jiwa bikers itu dah. Kalau bikers campur apa nama itu cuma bentar dari tenar. Oke. Bikersan bikers cabek biasanya itu kan. Iya, biasanya mungkin gitu, Bang. Berarti dari dulu itu klubnya klub Honda ya, bukan klub lain. Ya, Dari pertama lahir jadi Dari bikers pertama ikut gitu. klub Astro langsung kan Bang. iya, Bang. Bor Zaki langsung ikut Astro Langsung Ponorogo. ikut Astro Ponorogo, Bang. Kalau Bor Adam pertama ikut bikers langsung jadi Kalau aku dulu tuh semua nyoba. Jadi King aku masuk, Mega Pro aku masuk, Beta aku masuk, Vespa aku masuk, sampai akhirnya ya di Honda ini aku masuk. Jadi sebelum itu banyak perjalanan ikut komunitas lain ya Bang sebelum Kalau- ke Motul Sragen. Kalau kenal motor emang udah lama, cuman hatinya aja terjunnya ke sini. Astro Ponorogo itu sendiri tuh kalau setiap klub kan mungkin ada singkatan ya Bang. Kalau Astro Ponorogo itu singkatannya apa Bang? Astra Ponorogo. Astra, basicnya S90 ya. Basicnya S90. Kalau Motul itu singkatannya apa Bang? Kalau motor tuh dulu tuh motor tualanan. Jadi tuh semua motor yang penting motor cowok, mesin berdiri Klasik bisa masuk. Itu lama. Kalau sekarang ganti. Cuman sekarang ganti Jadi? 2000 tahun 2000 ganti jadi motor tua lawas. Jadi semua motor Honda, Alfa Honda lah bisa masuk. Jadi basicnya semua Alvarian Honda klasik ya untuk motor ini. Kalau untuk Astro Ponorogo ini S90 kan, S90 Z ya. Ya, itu memang mayoritas banyak yang mempunyai Honda S90 kebanyakan. Tapi di sini Astro Ponorogo juga ada yang punya CB, yang mengikuti gabung juga ada yang punya GL. Berarti Itu GL 100 atau
GL Pro atau GL Max 170, bahkan Honda Bentley, yang penting sejenis Honda klasik. Jadi sama kayak punya kita ya. Iya, sama. CBCL, jadi banyak banget motor, ada yang chopper, ada yang apa segala macam. Karena kita semua bernaung di Honda Classic Club Indonesia. Alhamdulillah. Udah berapa tahun ini Bang? Maksudnya pengalamannya touring paling jauh ke mana Bang Jaki? Ya alhamdulillah, perjalanan jauhnya Allah kasih kesempatan saya, kesehatan buat jalan, baru sampai titik 0 km Indonesia Bang. Boradam? Sama juga. Nah, kita bareng kan. Jadi ke titik 0 km Indonesia. Berarti sebelumnya kalau yang kesana belum ya, kayak NTB ya? NTT segala macam lah yang ke arah sana. Arah turun. Arah turunnya alhamdulillah sudah merasakan daerah Nusa Tenggara Barat. Mungkin kalau nggak salah Nusa Tenggara Barat itu Lombok ya. Iya. Jadi udah pernah ke Lombok ya Bang? Iya. Kalau turun alhamdulillah ke Lombok. Kalau untuk Sumatera titik 0 km Sabang ya. Iya. Kalau di kita dulu apa yang pernah turun? Bakers, Yoga sama Borbrekili. Beni Untuk kalau ketua udah alhamdulillah sampai Kalimantan. sang petarung Borbrekili. Gimana jadi kemarin ini baru pulang dari Sabang, jadi cerita ini berdua ini. Pertama emang berdua aja Bang dari Sabang nih. Pertamanya sih jadi gini ceritanya tuh, pertama dia sama yang kemarin pulang kan di telepon orang tuanya. Nah, itu punya rencana 2 orang, cuman akhirnya mereka berempat. Saya tuh pertama itu cuman sampai acara Munas kemarin di Lampung, di mana? Di Lampung Tengah. Akhirnya alhamdulillah dapat rezeki dari Allah kan. Terus si Jaki juga nawarin naik, alhamdulillah kami naik. Jadi 5 orang, 5 klub, beda-beda semua. 5 orang 5 klub itu dari klub apa aja? Saya sendiri Motul Sragen, Astro Ponorogo, KUC Kudus, Honda 90 Lamongan, sama ACTC Karanganyar. Itu yang bareng ke titik 0 km ya. Itu berapa motor? 4 motor. 4 motor 5 orang, 5 bikers ya. 4 motor 5 bikers. Pakai Honda klasik Bang. Ya alhamdulillah. Mesinnya garapan ini. Cukup standar aja Pak. Standar, yang penting kuat. Wani. Honda klasik. Wani perih. Jadi apa Bang? Cerita suka duka waktu touring ke Sabang kayak mana Bang? Ya alhamdulillah yang saya rasakan dan sama Bor Adan juga rasakan, suka dukanya itu banyak sekali Bang. Pertama yang kita maksudnya kita nggak tahu lah apa itu Sumatera. Itu yang pertama kali kita kaget Bang, bahwa di Sumatera itu emang benar-benar indah perjalanannya. Merasakan indahnya Nusantara. Nah, dukanya itu pertama apa, kita kena apa, dibohongin ya. Dibohongin sama siapa Bang? Kok bisa dibohongin? Ini menarik nih, kok bisa dibohongin juga ini. Beradam. Ya gimana ya, ada lah pokoknya banyak cerita pahit dari mungkin dibohongin, terus mulai diusir, sampai kita diusir. Bisa juga diusir, pernah juga merasakan diusir. Cuman ada lah Itu nginep apa sebelum nginep? yang nginep, cuman ya di perjalanan aja nginep, cuman ya nggak tahu kenapa, kita nggak tahu masalah pribadi orang masing-masing, pribadi keluarga masing-masing. Ya, ada lah. Oke, jadi kalau bikers itu mungkin ada hotel merah putih. Ya Bang, nggak tahu sih nggak istilah hotel merah putih. Pernah nggak sih pas jalan dari Pulau Jawa ke titik 0 km Sabang tidur di hotel merah putih? Kalau tidur di hotel merah putih pernah kita. Pernah. Pas itulah yang namanya bikers pasti merasakan Bang. Itu di mana posisinya? Mana ya? Pokoknya di mana? Si borong-borong. Oh, di Borong. Oh iya, di Si Borong. borong-borong ya. Karena- Waktu abang pergi ke si borong-borong. Karena itu tuh waktunya karena dingin. Borong tahu sendiri dingin. Karena untuk mungkin nanti untuk biker-biker yang mau naik hati-hati di Borong-borong soalnya dingin. Jadi posisi itu kami di jam 9 malam sampai sana hujan. Jadi mau nggak mau tidur di musola BU.
Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. Karena saking dinginnya sampai kasur itu kami bikin selimut. Jadi selimut kita bikin kasur saking dinginnya. Tapi semua duka kalau udah di jalan menjadi suka ya Bang ya. Betul. Menjadi cerita yang nggak bakal mungkin jarang untuk terulang kembali kan Betul. ceritanya. Wih, indah pasti ya. Pengalaman luar biasa ini sebelum nikah ya mesti kan. Masih pada bujang ya. Aduh, jangan buka Kartu nih. Nah dulu sebelum mau naik ke 0 km dengar nama Sumatera itu apa sih yang Yang ditakutin ditakutkan. atau yang dipikirin apalah? Kalau saya sendiri sih ya karena belum pernah ke Sumatera, jadi Kan banyak berita tuh ada kayak yang begal segala macam. takutnya tuh begal. Terus apalagi kemarin pas kita naik itu ada viralnya berita harimau dan macan. Jadi kami juga takut kembali. Tapi alhamdulillah karena yang penting namanya jodoh, rezeki dan mati itu dari yang ngatur kan. Pokoknya kita selalu berusaha aja lah. Jadi ternyata di Lampung nggak pernah kena begal Bang. Alhamdulillah. Aman ya. Aman. mungkin karena teman-teman kan begal. Ya aman. Jadi begalnya masih lockdown tuh Bang. Lockdown. Terus kemarin berangkat lewatnya jalur mana? Kemarin tuh pertama rencana kita itu jalur timur, cuman karena ngejar waktu, pengennya ngejar waktu lewat jalur barat. Jalur barat dulu, ternyata sama aja. Jadi ya jalur barat pulangnya lewat timur, terus tengah, timur lagi. Ya pokoknya yang penting semua dapat lah. Jadi perjalanan dari rumah itu dulu pertama berangkat tanggal berapa Bang? Kalau saya tanggal 20 Desember 2019 20 Desember Ini 2019 udah berapa lama ya? sampai sekarang 5 bulan lebih. Udah 6 bulanan bro. Hampir 6 bulan, hampir 6 bulan. Itu respon orang tua atau pacar gimana? Aduh. gimana kalau Borjaki dulu ya. Loh, rezeki. Kayaknya gimana gitu ya? Sebenarnya sih ketika saya ingin berangkat ke 0 km, saya sempat bohong sama cewek saya. Berbohong ya, jadi membohongi seorang yang spesial ya. Iya. Saya bilang saya izin cuman 2 minggu Ya. Untuk ke acara Munas. untuk ke acara Munas di Bandar Bandar Jaya. Jaya. Ya. Nah, ketika itu aku bilang sama Yang Beb lah. Yang Beb, aku izin. Aku mau ke Sumatera. Kamu mau ngapain, kata dia. Ya, tujuanku pertama menuju Sumatera itu adalah ingin bersilaturahmi dengan bikers yang ada di Sumatera, bukan hanya Honda. All Bikers ya. Oh, jadinya All Bikers ya. ya. Karena kita dari Jawa, istilahnya namanya saudara kita kurang lah. Tapi di sini masuk Sumatera, kita ingin satu kenal sama yang lainnya. Istilahnya misalnya Bro Adam. Misalnya Bro Adam di sini klubnya misalnya King. Ya, misalnya Honda. Nah, aku pengen tahu kenal Bro Adam. Ya mungkin juga Bro Adam ingin kenal juga. Apalagi tamu dari jauh Jawa. ya, Jawa gitu kan. Berarti All Bikers, All Brothers ya. Iya lah. Semua saudara. Semuanya saudara. Sama Bikers semua saudara. Betul kali Bang. Nah di situ aku bilang ke pacarku, aku izin. Akhirnya kata Beb, ya udah berangkat lah katanya. Alhamdulillah. Restu berarti Ya ya. dapet restu ya. Terus dari orang tua kayak mana? Ya sebenarnya sih dari orang tua pertama aku izin, cuman acara Lampung juga. Munas. itu. Ternyata karena emang hatinya pengen naik. Emang saya udah merencanakan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun 2019 ini Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki, dan Allah kasih ridho lah istilahnya buat orang tua lepas anaknya untuk bersilaturahmi di Sumatera ini. Ya sebenarnya saya sempat bohong gimana, akhirnya saya terus terang perjalanan itu akhirnya aku ngomong aku pengen ke ini ke 0 km Indonesia. Kata orang tua, apa tujuanmu ke sana? Aku bilang, orang tua, aku ingin bersilaturahmi, ingin menambah saudara dan keluarga. Ya. Ada nggak pesan-pesan dari orang tua waktu Abang Jaki bilang kayak gitu? Pas izin. Pas izin ada pesan orang tua. Saya masih ingat
jangan lupa jaga sholatmu, jaga nama baikmu, jaga nama keluargamu, bahkan jaga nama alma mater, istilahnya Astro Ponorogo yang aku bawa ya bang ya, itu jagalah katanya. Karena apa? Sekali kita membuat jelek, semuanya akan terimbas. Tapi selagi kita membuat kebaikan terus, semuanya akan mengikuti kita. Salah satunya kita bisa membanggakan, atau bahkan orang bangga, oh ini Bro Adam misalnya, regional Jateng DIY, orangnya baik, Bro Jaki orangnya asik, ini sama seperti itulah bang. Oke, untuk beradam. Untuk saya sendiri tuh sama sih, izinnya cuma 2 minggu, cuman saya juga bohong juga sama 2 minggu nyampe ke 6 bulan ya sekarang ya. 2 minggu sekarang udah 6 bulan ya. Berarti izinnya sama, Nah, kayak sama. janjian ya. 2 minggu, cuman saya izinnya gini, saya bohongin pacar saya gini modelnya. Nah, pas itu kan musimnya hujan, jadi saya nggak bisa pulang karena Jakartanya banjir. Saya nggak bisa pulang, banjir coy. Apalagi saya ekstrim kan, jadi Naik chopper ya. chopper, jadi mau ini itu alasan tuh ini apa namanya, nggak bisa pulang banjir. Dan akhirnya ya saya bilang besok, dan akhirnya sampai di ujung saya baru pos, kaget, oh udah sampai situ aja, Baru sampai pusat sampai sana, sampai nol. udah sampai situ aja, ya, mau gimana lagi, udah terlanjur kan, udah mau nggak mau. Jadi ya namanya punya pacar kan, jadi ya bisa kayak gini udah ininya 2 minggu tapi 5 bulan lebih ya. Mungkin merindu. Ya, merindu, bucin ya. Bucin. Kalau untuk orang tua sendiri sih, karena kebiasaan sering nggak di rumah sih, jadi ya biasa aja. Cuman Kalau kata anak-anak itu los buat. Jadi yang penting orang tua selalu ngabarin, kasih kabar. ada pesan-pesan nggak dari orang tua waktu ngabarin apa, seperti nelpon kayak apa? Ya pokoknya yang penting ingat-ingat ibadahnya. Selalu pokoknya Ingat ibadah, gendul jangan lupa. pergendulan tadi. Pokoknya yang penting searching. Jadi pokoknya pesan dari orang tua selalu berbuat baik jalan. Nggak perlu mandang itu siapapun, pokoknya selalu berbuat jalan. Iya, di perjalanan ini ya belajar juga. Hitungannya kita sebagai anak muda lah, jadi kita bisa mecahin masalah. Di sisi lain kita tahu sifat seseorang di jalan, buktiin oh ternyata Sumatera kayak gini. Jadi perjalanan ini ya jadi titik imbal balik juga bagi kami. Jadi sebenarnya Sumatera tuh nggak begitu serem ya. Mana-mana Sama. Sumatera mungkin mengasihkan. enaknya ya. Iya. Bagi saya Sumatera itu indah. Bahkan orang yang ada di Sumatera itu ternyata orangnya ramah-ramah. Betul gak Bu Adam? Ini bos. Gini. Jadi kemarin dari Pulau Jawa nyebrang kan ya, Iya. dari Jakarta nyebrang ke Sumatera. Sumatera. Dari Sumatera itu daerah yang dilalui Bor Adam dan Bor Zaki untuk nyampai titik 0 km Sabang itu daerah mana aja sih bang, bisa diceritain? Berangkatnya. Mungkin berangkatnya dari Lampung kan, Lampung. terus ke Lampung, terus kami ambil tengah kan, Lintas tengah ya? ambil lintas tengah, kita buang ke barat, ke Bengkulu, naik lagi terus Padang Padang. Sidempuan, Padang, ambil Bukit Tinggi, terus Nagan Raya, Subul Salam, sampai Banda Aceh, akhirnya ke titik Titik. Itu berapa lama sih dari Bandar Jaya? Gitu kan dari kalau Bandar Jaya. perjalanan kami tuh dari Bandar Jaya kami start tuh sekitar 1 bulan lebih seminggu lah. nyampe di titik 0 km. Nah, Oke, untuk di titik 0 km itu abang tidur di mana sih? Alhamdulillah karena di sana juga ada bikers. Kalau orang bilang bikers tembus kan. Jadi kami tidur di Sekri Ojak Sabang. Alhamdulillah ramah juga orangnya walaupun Siapa sih bang punya penghuni ikan. apa yang mungkin yang mempunyai, kan banyak sih bikers yang nggak ngerti siapa yang mau menunggu sekretariat base camp 0 di titik 0 sana. Siapa bang namanya? Namanya Bang Radi. Bang Radi Hojak Sabang. Bang Radi Hojak Sabang. Jadi ya banyak kegiatan kami di sana tuh.
mancing Jadi udah kayak rumah sendiri. dari rumah sendiri. Pokoknya bebas lah. Yang penting baik-baik. Itu berapa lama di Dua minggu ya? Di 2-3 minggu. 3 minggu. Oh 3 minggu. 3 minggu baru bisa. 3 minggu tidur di base camp bersama Bang Radi ya. Bersama Bang Radi. Dan Terima kasih Bang Radi, Ojek Sabang yang sudah mengondisikan All Bikers yang berada di titik 0 km Sabang. nggak ada yang mau disampaikan sama Bang Radia. Siapa tahu kan dia nonton kan? Oke. sampai Sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Radi yang kita udah anggap kayak orang tua sendiri yang mempunyai base camp titik 0 km Indonesia Sabang, saya berterima kasih mendapatkan ilmu banyak dari Bang Radi, dari cara kita berkebun lah istilahnya. Kan kita belum tahu apa-apa selama di perjalanan, akhirnya dapat ilmu dari Bang Radi. Arti solidaritas itu gimana, akhirnya kita temukan juga di sana, ada juga, dan kita diajari Bang Radi juga untuk apa namanya, kayak kerja-kerja gitu ya, maksudnya bantu-bantu lah. kebun. Terus di sana juga saya bahkan sama Bro Adam di sana banyak sekali sih pesan bahwa apa namanya, all bikers ya, istilahnya bikers yang sudah mencapai titik kilometer Indonesia, jangan pernah untuk menyombongkan diri. Nggak boleh itu ya. Sejatinya kalau misalnya kita menuju 0 km itu sebenarnya itulah hanya bonus ya, 0 km, tapi tujuan kita pertama adalah untuk mencari silaturahmi Sesama bikers. Mungkin begitu. Jadi pokoknya terima kasih untuk Bang Radi untuk mengajari kami menghargai bikers lain, walaupun basic dari abang juga bukan kasarnya bukan motor-motor baru atau motor-motor Eropa, tapi kan yang jelas kami di sini belajar juga, dan akhirnya saya dan kawan-kawan menemukan sebuah kata-kata yang selalu kami tanam, bahwa kami bukan orang sukses tapi kami berjalan mencari akses. Itu tadi. Amin. Mungkin Bang Radi itu juga kalau nggak salah itu orang yang berpengaruh di Honda Classic Club Indonesia Regional Aceh Sabang ya Bang ya. Iya mungkin Bang Radi berpengaruh lah di sana juga, tapi jangan kita maksudnya jangan salah ini juga, bahwa Bang Radi itu memang welcome kepada Semua bikers ya, bahkan tidak dengan bikers, maksudnya dengan istilahnya satu contoh motor Honda tidak, tapi Semua semuanya. Alvarian. Pokoknya namanya Bang Radi itu begini ya Bro Adam ya, Best. Kalau bisa 5 seharusnya. Terima kasih lah untuk Bang Radi Ojek Sabang yang telah mengondisikan seluruh bikers Nusantara saat berada di titik 0 km Sabang. Sehat terus Bang Radi. Ya kan tahu dia kan Om. Iya, Bang Radi itu juga yang waktu itu. Caca kan kenal deh. Datang. Berarti kamu kenal. Pokoknya terima kasih Bang Radi ya. Sehat terus Bang Radi. Kamu itu aja. Bang, saya kan dicacat nanya terus Bang. Makanya kalau saya tahu, saya nggak cerita. Tidak ada perceritaan. Bang, ini kan kita terlalu banyak ngobrol dulu. Seenggaknya di sini kan ada istilahnya ini apa nih namanya Bang? Penawar rindu. Penawar rindu. Iya. Rasanya gateli tapi nyaman di hati. Ini maksudnya apa Bang? Nemu gendul. Oh, nemu gitu. Coba beradam dicicipin dulu. Tester. Gimana? Min kuman kami, banyu kuman jadi vitamin. Searching. Gurih ya? Terima kasih. Seger rasanya. Rasanya, Gateli. tapi nyaman juga. Tapi nyaman. Ini dia. Jangan lupa ya, penawar rindu Disponsori oleh disponsori oleh Bang Kobar. Ya, Inilah sangu. Ini jangan Itu biasanya kalau sangu buat di wilayah kayak Bukit Tinggi, tidak kelihatan ekstrim ya. biar angkat-angkat aja. Ngapain? Iya makanya ini penawar rindu. Tapi di sini ada Mungkin 18 tahun ke atas. Oh. aman kita. Jadi Bor Zaki sama Bor Adam nih kalau misalnya lagi rindu sama pacarnya nih langsung aja ya. Penawar rindu. Penawar rindu. Kendul.
Cuma ya kita semua tahu lah, tahu kalau biker tuh pasti tahu kayak gini tuh apa. Jadi jangan munafik lah. Penghangat badan. Tahu lah ini pokoknya selalu dicari pokoknya. Nemu gedul jadi di sana hanya Bang Radi lah yang paling the best ya, yang bisa mengondikan seluruh bikers lah ya di kondisi ya, untuk misalnya yang ingin nyebrang ke titik 0 km. Iya. Ya alhamdulillah ya Bang Radi lah istilahnya yang memimpin kita di sana, yang mengajari kita juga. Bahkan Bang Radi juga yang menemani kita, kadang kita kerja bakti sama-sama nembak burung. Ini mungkin Bang Adam sering diajak bahkan mancing, Nembak ikan lah. Pokoknya di sana sangat The best lah. Sabang mas Oh, Bang Radi amit ya aku ica-ica nggak pernah nih Sabang iki ben iso nakon-nakon caca iki lho, ben iso wawancara iki lek aku misalnya kan malah cerita dhewe aku Bang Radi sepurane Soalnya gaptek. cerita dhewe ke Bang Radi. Terima kasih pokoknya Bang Radi. Sebenarnya nggak ada kata-kata lain selain terima kasih buat Bang Radi Hojak ya, yang udah inilah istilahnya udah apa namanya nampung kita berlima selama itu luar biasa di sana. Masya Allah, beras sudah ada, bukan main ya, makan kita Enak ya. enak. Kadang pasti sering dibuliin sama Bang Radi itu ikan misalnya ya, kalau malam tuh ikan Mungkin ya masain. pokoknya kalau udah sering sana pasti tahu rokok murah kita. apa gitu. Rexo. Rokok Surya NP. NP sudah. Harganya 9.000. 9.000 Kalau malam 10.000. 10.000 naik 1.000 ya paket malam soalnya. malam ternyata. Itu kalau ada nggak sih perbedaan di katanya kan Aceh itu adalah Serambi Mekah kan? Iya. Ada nggak sih perbedaan antara apa Aceh dengan daerah lain? Yang menurutnya mungkin istilahnya Serambi Mekah itu Ada. Ada. Jadi Sangat beda emang. Serambi Mekah itu kayak apa ya Bang? Kayak apa sih? Maksudnya intinya. jadi kalau nggak salah itu gini, kalau yang saya tahu sih, Serambi Mekah itu maksudnya kayak Mekah, cuman karena Mekah kalau di agama Islam kan jadi emang Pusatnya gitu. mayoritas Islam. Di sana juga tempat kita Banyak. ini kan. Jadi Mekahnya emang Indonesia lah ya. yang unik tuh ini, kalau setiap azan pasti di sana toko tutup, sampai kayak toko-toko minimarket supermarket mereka juga tutup, semua tutup, nggak mandang itu apa. Harus tutup ya. Nggak, ya bukan harus tutup, emang tutup. Ya, Mereka tutup lebih menghargai agama mereka daripada Duniawi. dunia Oh, mereka. dia tutup cuma buat ibadah apa gitu. Nah, ya, Habis itu dia buka lagi. dia buka lagi. Jadi kayak kita kan ada maghrib nih, maghrib tutup. Padahal maghrib sama isya kan jaraknya kan Deketan. deket kan. Ya maghrib tutup, mereka ibadah dulu, nanti buka lagi, isya tutup lagi, ibadah lagi, buka lagi. Jadi sampai segitunya. Sampai segitunya Serambi Mekah. Bahkan ketika waktu sholat Jumat aja Bu Adam ya, itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang berani lewat. Istilahnya dia nggak sholat Jumat Terus berkeliaran gitu. keliaran itu tidak ada. Seperti ya daerah-daerah lain mungkin kan biasa. Tapi kalau di Serambi Mekah Aceh tidak ada. Jadi emang harus, maksudnya kalau pun ada agama lain dia menghargai tidak keluar rumah ya. Iya, betul. Itu indahnya Serambi Mekah ya. Saling menjual tuh. Terus ini Bor, kemarin kan berangkat 5 orang nih. Heeh. Kok tinggal 2 ini gimana ceritanya? Tinggal 3 ya baru masuk ke biar mereka yang cerita lah. Iya. Mereka yang cerita. Bu Adam dulu yang gitu. Jadi ini gini namanya. Dari Sabangnya pulang ke sininya. Dari Sabang kan karena kita pulangnya kan karena kita jual kaos kan, jual kaos. Akhirnya kita bagi 2 tim. Lalu yang 2 karena kita tuh pulangnya berenam. berenam. Tambah lagi itu dari mana satu Bang? Tambahnya. klub, dia ikut klub Jambi. Oh, di Jambi. Sisi Jambi. Sisi Jambi. Sisi Jambi. Chapter apa bunga? Dia Rimbu. Rimbu. Cerita Rimbu. Cuman ya aslinya orang Karanganyar. Oh, aslinya orang Jawa situ. Orang Jawa, deket sama rumahku deket. Paling cuma 20 menitan lah. Deket. Orang tuanya di
orang tuanya ayahnya di sana, cuman ibunya di Solo. Jadi pulang, nah karena kami masih jualan kaos yang bertiga, yang satunya kemarin yang pulang baru aja kan, nah si Tolat kan yang Kudus tuh, akhirnya mereka karena mereka sebelum penutupan juga, sebelum pandemi, baju pandemi kan, ini mereka ngabarin untuk pulang juga. Ya udah, kalau memang itu maksudnya jalan yang ini kan terbaik buat dia, biar katanya orang tua di rumah nggak mikirin, ya udah nggak apa-apa, mending bantuin kami jualan kaos juga kan. Ya kami jualan. Nah, di sisi lain yang satunya yang si Tolet tuh, nah, ternyata orang rumahnya juga juga. Nah, akhirnya mau nggak mau kami berdua ngurusin baju tadi. Itu misalnya dari mana sih kalian berenam? Misalnya dari mana? Di Indralaya. Daerah Dari mana? arah masuk Prabumuli. Jadi dari Palembang ke sini. Itu dengar-dengar kemarin Tolet kecelakaan apa ya, gimana? Ceritanya gimana gitu? Ya mungkin karena ngantuk juga, nggak tahu juga sih, karena dia orangnya nggak mau cerita ya. Posisi malam juga pas kami di Jambi. pecah ya, masih nggak bareng. Oh, Ya, berlima itu dari berenam ini. ya karena jualan kaos tadi kan dibagi kan. Itu jadi Tolet rombongan siapa? Tolet waktu itu dia ke Jambi Kote. dia ke lintas timur. Lintas Timur. Jadi dibagi biar cepet. Karena kalau nggak dibagi mungkin nggak cepet kan, takutnya Penjualan kaos juga nggak maksimal lah ya. Maksimal. Jadi pulang di lain kami tunggu di Jambi Kota. Ya start dari sana, karena cuaca malam hujan, mungkin ngantuk, nggak tahu jalan, mungkin ini juga jatuh. Tapi alhamdulillah apa-apa. Alhamdulillah. Itu kemarin berarti pulangnya berapa motor? Pulang itu 5 ya? pulangnya Berangkatnya? 4 motor. tetap 4 motor. Yang itu yang dari mana tadi? Jambi. Satu? Jambi. Berarti dia bonceng ya? Yang bonceng. Cuman sampai di Kalianda mereka sampai Kalianda mereka ngebis. Yang bonceng tadi ngebis. Nah, dia lebih cepat sampai rumah. Karena itu kan pandemi kan. Takutnya ditutup. Enaknya kami yang tersisa. Berarti kemarin 3 orang yang masuk ke Waikanan ya? Tiga orang. Nah, kalian masuk tanggal berapa sih? Waduh, Pokoknya ya. enak Itu pas. kalau nggak salah pas ini ya, pas nyepi ya kalau nggak salah. Iya, ya nyepi. Nyepi itu kalau nggak 2 salah hari tanggal sebelum nyepi. 24. 2 hari sebelum nyepi. 2020 nyepi. Tanggal 24. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang 10-an. 12. 12. Berarti hampir 3 bulanan di sini ya. Hampir 2 3 bulan lebih. bulan. Betah ya di Waikanan. Ya karena pelabuhan ditutup aja. Kalau nggak ditutup nanti udah pulang. Udah pulang ya. Jadi terpaksa ya. Tapi indah kan Waikanan. Ini rekor loh ya, rekor terlama, tamu terlama lah itu kan. Ya alhamdulillah. Tamu terlama yang pernah mampir di CB Klub Lampung Chapter Waikanan ya. Ya alhamdulillah lah. Nah di sini ternyata selain itu juga kita banyak kenal warga-warga ya di sini, bahkan Ketemu ibu angkat ketemu angkat baru ternyata yang mengasuh. kami aja sampai punya bapak ibu angkat tuh 3 di sini. Banyak ya. Banyak. Bapak 4 bapak ibu. Berarti dari pandemi ini ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Nah, Iya. mungkin ya karena semua udah diatur. Jadi kalau nggak gitu mungkin kita nggak ketemu. Mungkin karena emang niatnya nyari saudara dan silaturahmi, jadinya diperpanjang sekalian sama Gusti Allah karena bagus ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau nggak ada pandemi mungkin udah pulang mungkin ya. Mungkin malah akan pulang terus nganggur ya. Uh, Nggak asik. Gak sih. Jenuh kan cuma lockdown kan. tapi ternyata kita nggak bisa pulang itu banyak hikmahnya loh. Iya benar ada ya. Salah satunya kita bisa belajar bagaimana caranya kita berjualan di pasar. Nah itu dia. Rasakan juga ya Lebaran di Sumatera ya. Itu dia. Puasa dan Lebaran di Sumatera. Nah itulah yang berat, itulah lebaran yang biasanya di rumah. Jauh dari orang tua ya. Nah, di sini jadi nggak gimana ya. Nah gimana rasanya kayak mana ya? Dibilang sedih, seneng ya, seneng karena ketemu keluarga baru di sini kan. Pokoknya ya semuanya ada banyak lah. Semua disyukuri dan dijalani ya. Semuanya baik-baiknya. Bisa buat jadi cerita buat nanti kan. Saat pulang di rumah cerita
ini loh di Sumatera. Biasa di Sumatera dan Lebaran di Jangan. Sumatera. Jarang-jarang betul. Aduh, kalau dipikir gimana ya? Kanan iya, aduh gimana lagi kan? Tapi di sini karena ada ibu angkat baru kita makin betah Kita ya. makin betah. Gimana Bu Radam? Ini betah karena ibu angkat apa karena ada apa gitu? Kayaknya ada armada ini dah. Ada barang. Nama kedel ya. Ada ini nggak boleh. Baku Berarti kemarin baru nyampe langsung ke tempatnya Brigile ya? Itu yang jemput siapa sih? Waktu itu yang jemput Yoga sama Widi. Widi. Jemputnya di posisi di mana? samping Mengatur pom apa? bensin Pom bensin Beding. Oh, Bedeng Sidoarjo. alang-alang. Beding. Belang. Nah, Karena dulu Mas Brek pas jalan kan pernah mampir ke tempat saya juga kan, jadi saya mau nggak mau harus sini juga. Gantian dah Ya, ya. balas budi. Kalau orang yang Jawa bilang nyarutak. Berarti seniornya dulu pernah kesini ya? iya. Siapa seniornya dari Astro? Astra Ponorogo kemarin itu Yang di di sini OP. Oke. Kalau di Raja? Lagian kalau Jembeng. Jembeng tak ya? Kakak Jembeng. Kakak Jembeng. Itu kemarin jualan kaos habis? Udah habis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kaosnya kayak gini ya? Sponsor. Wah, Ini kaos kami karena Dibuka di sini lah. Edisi terbatas. jadi terbatas karena Ini yang punya YouTube ini jadinya udah hak milik. wah gue. ini baju kita ya. Jadi ada 5 bendera di sini. Tuh ada KOC Kudus, Mutus Ragen, HCTC Karangan, udah 90 Lamongan sama Astra Ponorogo. Depannya long trip Sumatera. Ya ada ini apa ucapan buat yang beli kaos ini. Pokoknya terima kasih Untuk untuk support gitu loh. kawan-kawan yang sudah support baju kita. Semoga ditambahkan lancar rezekinya, Amin. ditemukan jodoh sejatinya. Amin. Kapan-kapan bisa mampir lah. Masih mampir lagi. Semoga kami berlima nanti bisa memperbarui baju ini dengan desain yang baru, dengan jalan yang baru mungkin. Jadi besok teman-teman Sumatera yang kalau mau ke Jawa bisa ya? Bisa. Aman lah ya. Aman. Pokoknya yang penting pakai baju kita. Aman. Aman. Konten yang mau pusat. Konten yang mau pusat. Ada gak sih mungkin ucapan yang ingin diucapkan untuk teman-teman yang berlima yang udah naik bareng ke Sabang? Ada nggak Borjaki apa yang ingin diucapkan oleh teman-teman yang berlima naik ke Sabang? Perlu kesannya lah. Lalu kesan. Siapa tahu mereka nanti nontonnya Ya. Tolet. Di sini kenal teman Tolet. Yang Tolet, tahu. Boncel kan. Gel ya. Pokoknya untuk kesan kita kan waktu selama perjalanan buat orang berlima itu ya, semoga kita bisa ingat lah arti dari sebuah perjuangan itu ya. Gak menuju 0 km itu gak gampang ya, berjalan 5 orang 5 bendera sampai titik 0 km, bahkan sampai turun ke tanah istilahnya turun ke Lampung itu bukan suatu hal yang sangat mudah ya, bahkan sulit. Pesan kita jangan lupa kebersamaan kita, kompak kita selalu ya. Yang penting saling mendoakan suatu saat nanti kita bisa ketawa-tawa, entah itu kapan. Tolet udah punya anak, nah, mungkin Tolet udah jadi juragan apa namanya mebel ya. Nah, dan Bor Adam semoga cita-citanya menjadi apa namanya anggota TNI tercapai. Amin. Tapi kalau mau Bor Adam mau jadi anggota TNI nggak digondrong lagi berarti ini kan, harus Iya. syukur ya. Nggak tahu juga kita. Semoga Gak iso tuh TNI gondrong tuh. Kita kan nggak tahu juga. Mungkin saya di bagian intelijen. Amin. buser kan, bujang serem. Pak Gistul. Ya, pokoknya Bu Radam semoga ini ya sukses. Dan Ani sendiri minta doanya semoga apa bisa jadi apa namanya Bapak-bapak. bapak-bapak itu pasti. Semoga apa usaha suksesnya bakul apa spare part Orang goib. barang Orang goib. Jelek apa yang penting ori. Yang penting original. Untuk Bro Buncel ya, semoga cita-citanya Buncel ya tercapai. Ya, Satu yang orangnya kesulit ya. ya Buncel orang yang kecil. Kalau yang tinggi satunya kayak Adam siapa orangnya? Oh namanya si B. Ya. Itulah mau Ya semoga juga buat apa namanya Bro Simbe, semoga sekarang lagi pandemi kayak gini
nggak punya kerjaan dapat kerjaan. Jangan lupa sama kita, ingat ya. Dulu kalian pernah ribut gak sih? Alhamdulillah nggak ada. Ada masalah apa gitu, cekcok segala macam di perjalanan? Paling cuman prank lah. Cuma prank. Cuma ngerjain aja sih, Oh. biar nggak ini. Pranknya tapi bukan baterai Xiaomi isi alkalin ya. Bukan. Itu lain channel ya, lain judul ya. Konten. Lain konten. Itu karena iseng aja sih, iseng. Akhirnya si toilet dia kena toilet tuh. Sama Jaki ini. Pranknya gara-gara? Prank apa? Ini mah masalah sepele cuman dia pakai motor pelan katanya di belakang mau nyelip kan, dia ikut, ternyata dia ngerem, udahlah. Ya, cuman ini aja ngeprank aja. Jadi ketawa juga. Iseng aja. Bortolet itu kecelakaannya yang terjadi crash ya. Selain bortolet ada lagi nggak sih yang terjadi kecelakaan? Iya, bor ada. Entah itu kita nggak tahu ya. Laka lantas ya. Iya, itu posisinya kalau nggak salah itu hari Jumat Hari beragam. Jumat. Di mana? Jadi Di mana? habis di Borong mau arah si Yusuf Salam. Oh iya mau Nah, salah Yusuf. kalau nggak salah. Itu cerita itu karena di sana mayoritas non muslim, kamu cari musola majilah, musola Jumat. Nggak nyari BPK? Enggak, Oh BPK biasanya di sana banyaknya BPK ya. habis sholat dulu kan. Oh, Nyari sholat. itu. Salah dulu baru nyari BPK. Nah, jadi itu ceritanya mungkin ngantuk juga, kalau nalar sih ngantuk juga. Kita nggak tahu pokoknya di jalan itu ada apa, nggak tahu. Nah, yang jelas tiba-tiba aja langsung aja lah masuk jurang. Tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa. Cuma aja Motor? cuman motor aja yang stangnya sampai gini, terus banyak gini-gini. Sampai sekarang mungkin masih ada. Masih lah banyak gini. Cuma lu stangnya udah bener. Berarti buat oleh-oleh lah ya, Kenapa-kenapa. buat cerita. Pokoknya Berarti di Wekanan ini udah banyak keluarga lah ya. Alhamdulillah banyak. Di Barat tuh berarti sering juga kan? Wah iya sering ya. ya yang jelas kalau di sini udah kayak rumah sendiri, jadi mau kemana-mana sendiri udah hafal. Masih los lah ya. Udah saking lamanya jadi hafal lo, kanan kiri sana sini terus gak usah dihafal. Berarti Beradam dan Berzaki udah biasa ya silaturahmi ke semua bikers yang ada di Lampung. Juga khususnya member Honda Classic Club Indonesia Regional Sumatera bagian selatan dan sering ya ke klub-klub lain juga ya. Alhamdulillah. Pernah gak sih sampai di tempat Bang Adam, Bor Adam atau Bor Zaki? Bor Breaking ya ketua kami. Oh, kalau bor Mampir ke mana? Ke Jawa maksudnya? Ke Jawa, maksudnya ke sekretariat mereka. Sekretariat kemungkinan kalau di tempatku belum ya. Karena juga mungkin aku karena masih baru juga. Jadi Tapi pertama kali ketemu di pertama Banjar. kali ketemu sama Om Rekele? Rekele di itu Kuningan ya? di Kuningan. Nah, sebelumnya sudah tahu, sudah berteman di sosial media Facebook seperti itu. Mungkin di tempat beradam udah pernah singgah. Kalau tempat saya dulu pernah singgah, itu kalau masih berapa hari, 3 atau 4 hari. Jadi ya karena dulu berbeda turun kayak ya nyari jati diri lah dia kan. Jadi sampai orang bilang tuh, kalau saya bilang tuh Brigil itu anak emasnya Motorstrike gitu. Dentris. Anak Dentris. Jadi untuk Dentris Babe, salam dari saya dan kawan-kawan. Jadi waktu itu saya belum begitu kenal motor, cuman sekedar tahu lah. Oh ini. Tapi udah ikut bro. Ya cuman ikut-ikut aja karena belum berani. Maksudnya belum berani gabung karena masih kecil kan. Jadi cuman kalau jemput kita jemput. Paling nemenin. Berarti Bikin dulu kopi. kayak ini ya, kayak Gaplek. Gaplek. Itulah, cuma nemenin aja. Jadi sudah belajar. prospek lah ya. Prospek. Berarti sebelumnya udah pernah ketemu Brigil ya? Ya kalau waktu rambutnya masih gini tuh. Ya, gimbal. Gimbal. Bang. Sebelum jadi tampan dengan kalau dulu kan Brikile gagal tampan, kalau sekarang udah punya istri dan anak, Ya. Brikile jadi tampan. Pakai CP-nya itu kan CP legendaris yang platnya banyak ya. KH semua ya. K ya, plat K ya awalnya. Jadi kemarin baru sampai Waikanan langsung ke tempatnya Brigil ya? Iya, langsung ke tempat Bang Rekele. Jadi emang sengaja kesini tuh pas pulang, jadi baru berangkat tuh kami ke Balikpapan, cuma
Baca apa? Baik dulu. Baik Bu. ATC Expand. Jadi dari tempat Baik Pool langsung berangkat, begitu pulang langsung ke Baik lagi di Baik kanan, tempatnya berberkili ya. Sengaja berarti ya. Sengaja pulang. Biar lama mungkin ya. Mungkin ketika itu kita sudah nekan kontrak Tekan kontrak. Kontrak Kami ya? sudah ditekan. Apartemen ya. apartemen. Harus menghabiskan 50 kilo mati gitu. Mati. Akhirnya bisa juga. Ketemu kita. Bisa. Jadi pulang bisa seneng ini orang tua ya, bisa jadi pokoknya anaknya touring jadi gemuk nih, suruh touring lagi nih mungkin kan. Alhamdulillah, tapi jangan sampai lah touring terus nanti kita dicoret kakak. Dibuang jadi anak kan. Ada yang mau demo nggak sama baru berkili siapa tahu ya. Pokoknya terima kasih udah caranya bimbing kami, ngurusin kita dari teman-teman kawan-kawan di bisnis chapter baik kanan kan. Pokoknya gimana ya? Terima kasih banget Bon, terima kasih sekali. Mungkin sulit ungkapin Bon. Kalau untuk saya makasih banyak ya buat Bang Brek ya, dan buat keluarga besar CBCL chapter Y kanan ya. Selama kita di sini alhamdulillah, kita nggak kekurangan sama sekali, bahkan di sini kita disambut dengan baik, dengan ramah, bahkan bukan dengan keluarga CBCL aja, karena itu juga kita bisa, maksudnya di tetangga-tetangga lain, maksudnya kayak masyarakat ya kan. Bang Brek juga dan kawan-kawan mengenalkan kita, akhirnya di situ kita juga jadi banyak saudara. Pokoknya buat Bang Brek ya makasih banyak, buat keluarga CBCL semoga khususnya chapter Y kanan semoga makin kompak lah, solid ya. Jangan lupa kita udah mampir di sini ya, jangan sampai kalau misalnya kita ke bawah anggota ke bawah nggak mampir, itu nggak boleh, berarti Harus bayar utang ya. nah, pokoknya di sini Bang keluarga CBCL chapter Y kanan luar biasa. Kita alhamdulillah bisa ngerasain satu rumah ke rumah yang lainnya. Lagi kan kita lama juga, Lama sih. paling lama. Sering Bang berarti ke Baradatu atau ke klub-klub lain gitu kan. Ya, Kan di Baradatu ada klub lain kan. Itu di klub mana? ya alhamdulillah saya bisa, karena berkat ini keluarga CBCL juga saya diajak main bersilaturahmi, kita diajak ke tempatnya apa namanya, klub RCCL. Jadi Rider Klasik Custom Lampung. Jadi, Klasik. di sisi lain kami jalan pun juga kenalin, karena kami pernah di SCI kan. Kami juga kenalin mereka gimana sih cara ngikut, kalau mereka tanya cara ngikut SCI gimana, dijelasin. Kalau mau ikut indukan lain kami juga jelasin caranya gini. Jadi sepengetahuan kami yang kami bisa kasih tahu ya kan, kita tahu. Kalau kami bisa support, kami bisa support. Jadi biar bersama semangat. Mungkin dulu kalau Kang Brek nggak ke Jawa, mungkin saya nggak mungkin kebakar buat naik kayak gini kan. Bayar utang lah kan. Istilahnya ya seperti itulah. Dan bahkan di samping itu juga ada klub yang namanya itu kalau nggak salah ya BCBC. Itu dari Banjir ya. Itu dari Banjir ya, itulah berkat dari dikenalin dari anak-anak CBCL, silaturahmi ke RCCL, dan RCCL juga kenalin kita ke tempatnya apa namanya klub BCBC ya. Alhamdulillah jadi kita nambah saudara, Nambah akses lagi. nambah Jadi, akses lagi. karena Banjir terkenal kopi juga, mungkin kawan-kawan yang mau pesan kopi bisa hubungi saya. Saya bisa stok kopi yang banyak. Alhamdulillah pokoknya. Kopi dingin apa kopi panas ini? Pokoknya kopi sih kopi. Dan bahkan juga karena kita tinggal di sini juga apa namanya di Wekanan, kita juga bisa silaturahmi ke tempatnya Bang Yang. Bang Yang itu Bukit Brokokok ya, itu berkat dari sini juga. CBCL dan RCCL, BCBC semuanya kenalin kita. Jadi selama pulang di Lampung ini nggak hanya CBCL sektor kanan aja ya yang diambil. Jadi nggak stuck di sini aja. apa aja sih ya? Kayak CBCL sektor kanan, mungkin RCCL Lampung, BCBC, Barokokok Mangyang, terus Betul. Buat kelas Sungkai. Kelas Sungkai. Kelas Sungkai di tempat apa? Tempat
Kang Wawan. Kang Wawan, Kang Dion. Wawan ya. Banyak. Banyak. Terus kalau Kasungkai, HTC, Kali Pas Papan, ini tempatnya Mbak Ipul. Mbah Cung. Mbah Cung, tempatnya siapa namanya? Dobleng. Dobleng, ya. Dobleng. Komeng, Komeng. makan mie baru 2 jam udah 4 kali ya, 4 mangkok. 4 mangkok. ternyata. Itulah Sumatera. Jadi dibilang karena Jawa terkenalnya karena pergendulan itu tadi. Jadi mereka bersentuhan dengan makanan. Jadi kan mati di sini bukan karena pergendulan. Makan. Makan. Dari Makanan. mungkin bisa 6 kali 7 kali makan ini. Luar biasa. Apa namanya? Istilahnya orang-orang Sumatera itu benar-benar emang seperti ini. Tidak seperti Terima kasih. apa yang kita bayangkan. Pokoknya- Ternyata buktinya emang Yang kami buktikan tuh mungkin dulu Sumatera belajar di Jawa. Tapi sekarang orang Jawa harus belajar di Sumatera. Karena mereka terima semua. Jadi kalau orang Jawa bilang terima yang Bandung, Sumatera bisa lebih dari itu. Bukan saya masalah merendahkan Jawa sama Sumatera, bukan, cuman yang saya lihat di sini kayak gitu. Jadi tidak Nggak perbedaan pilih, ya. nggak mandang mungkin Bojaki dia punya pangkat di klubnya, atau mungkin Lobby, Kobar punya pangkat atau punya, yang jelas mungkin motornya wah, tahu sendiri orang-orang kami berdua motornya kayak apa kan. Semua sama ya. Semua sama. Jelas kalau di sini semua sama. Tidak ada perbedaan. Kalau di Jawa kan kadang ada lah 1-2 lah. Yang jelas untuk Jawa kalau bisa lah malah mau nerima, nggak usah saling ngejek berlah apalah. Jadi pokoknya Berarti motor apa aja harus apa aja harus. Karena kita nggak tahu apa yang kita temukan di jalan itu apa. tuh kali. kan kita kan sama-sama bikers lah ya. Baik. Anda bikers kami saudara. Kalau orang bilang kita satu ibu, Satu ibu. hobi kan. Hobi kita. Terima kasih lah ya kayaknya udah pernah mampir mungkin di CB Club Lampung Sektor Bayanan. Ya mungkin banyak keluh kesah yang mungkin juga pelajaran yang bisa kami dapat dari Borjaki dan Borada. Mungkin nanti sampai di Jawa bisa diceritakan oleh saudara-saudara yang lain, dan untuk saudara-saudara yang lain untuk mau ke Sumatera atau ke Sabang bisa dikondisikan, dikasih kontak yang untuk saudara-saudara lain, pengondisian lah yang mungkin. Ya pastinya itu akan kami istilahnya kami berikan lah. Kita biar tahu bahwa Sumatera itu ada klub di sini, ada CBCL, ada FCCL, ada HTC, Serta Sungkai, bahkan di sini ya banyak lah istilahnya. Banyak, jelas banyak klub-klub yang bukan senangan sama kita, mereka boleh gabung aja, mereka asli mana kayak ini. Yang jelas minimal kita yang udah naik, minimal kita punya akses buat orang-orang baru masih jalan. Mungkin Sumatera tak ada perbedaannya ya. mungkin apalagi kalau malah kita yang pengen itu orang-orang yang mau naik lagi, mereka cari akses baru, jadi merata, lebih merata. Dapat semua saudara ya. Lebih enak. jalur yang belum dilalui. Nah, itu. Itulah. Memang saya akui lah, bahkan kami berdua sekarang sisa tinggal berdua, kami akui bahwa Sumatera ini luar biasa ya, tanpa tanpa membeda-bedakan semua all varian ya. Bahkan kita pernah di tempat sama anak Ereking juga, bahkan kita pernah di ini mana pizza ini semuanya lah, pokoknya anak Vespa ini, pokoknya Sumatera memang indah, Tidak ada tidak ada perbedaan ya. Kalau di sini udah pernah ke tempatnya orang-orang Araking. Nah di sini sudah ya, kita di sini di apa namanya KCW. di HCW ya, karena di sini tempatnya Bang Bagus. Agus, Bang Gedi, kita bisa silaturahmi, alhamdulillah, bahkan kita bisa nambah saudara lagi. Mungkin nanti anak Ereking juga maupun yang lain ketika memang ke Jawa pengen istilahnya pengen mampir, tinggal kontak-kontakan saja ya. Intinya kita siapapun tamunya kita bakal terima, welcome, karena saya belajar juga di Sumatera.
Nah, sampai kita sedih juga. Dalam artian sedih itu bukan sedih karena dia apa, sedih karena terharu lah. Bagaimana klub-klub bahkan yang tidak seini sama kita, maksudnya satu motor klasik itu bisa ini sama kita kan gitu. Luar biasanya Sumatera gitu ya kan. Nah, jadi kenapa orang Jawa nggak kayak gini? Kenapa harus mereka dulu? Kenapa kita nggak yang mulai dulu? Nanti suatu saat pengen ke Sumatera lagi nanti. Nah, pengen Mungkin kita bakal apati lah. Kalau bisa berlima. lagi. Ada cita-cita mungkin untuk jalan berlima lagi. Ada istri apa ngajak anak kira-kira? Kalau aku aja gitu. Tidak siapa yang kasih itu ya, yang mungkin ya diajak bercerita tentang indahnya Nusantara mungkin ya. Nusantara ya. Alhamdulillah lah pokoknya gitu. Saya dari regional Jatim Bali mengucapkan banyak-banyak dan bahkan beribu-ribu terima kasih untuk all bikers Jawa, Sumatera ya, yang udah mengondisikan kami, yang udah menyambut kami, bahkan istilahnya udah memfasilitaskan kita juga lah istilahnya. Terima kasih. Semoga tali silaturahim ini, hubungan kita kekal abadi, enggak cuman sampai kita mampir aja, tapi terus menerus sampai anak cucu kita. Itu ya. Sejuluran Salawasi. Terima kasih untuk Bor Adam dan Bor Zaki atas cerita keluh kesah dari Pulau Jawa sampai Sumatera dan titik 0 km Sabang. Dan terima kasih untuk semuanya, belajarnya, pengalamannya. Ya semoga nanti di lain waktu kalau misalnya kesini lagi kita ngobrol lagi. Semoga nanti gabung sama istrinya apa namanya kan belum seru ya. Semoga juga Amin. dari member kami ada yang bisa gantian bersilaturahmi ke sekretariat sampean semua. Ya, kami berdua mewakili kawan-kawan yang lain, mungkin mewakili semua bikers yang di Jawa mungkin. Terima kasih untuk bikers Sumatera yang udah mungkin mengondisikan sebelum kita dari dulu mungkin sampai sekarang. Terima kasih. Dan pesan kami selalu berbagi jalan. Untuk mungkin saya juga terima kasih untuk seluruh bikers yang udah dimanapun Anda berada yang siap mengondisikan seluruh bikers. Terima kasih, Anda luar biasa, Anda bikers. Terima kasih telah mengondisikan semua bikers yang melewati jalur Anda. Tapi jangan lupa subscribe channel ini ya. Tidak mengurangi rasa terima kasih kami. Jangan lupa support channel ini ya. Gratis ya. Gratis kok. Gratis. Biar ini terus berjalan, kami dapat sedikit tambahan kan bisa. Ya mungkin ngurusin yang lain juga ya. Jangan lupa seluruh biker kalau pengen kayak Bor Adam dan Bor Zaki mampir ke sekretariat kami. Kita ngobrol-ngobrol asik. CB Klub Lampung chapter Y kanan. Ya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga nanti berjalan dengan baik ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya Bor Zaki atas semuanya. Bukan Thank you. Bor Adam. Kasih ya. Terima kasih. Bye bye. Bye. See you.